Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Ardiansyah. Kali ini saya akan menjawab soal final oceanografi. Soal yang pertama adalah uraikan secara jelas teknik budidaya alga laut. Begitu banyaknya manfaat alga sehingga banyak dieksploitasi dalam jumlah banyak, sedangkan kebutuhan akan alga semakin besar sehingga produksinya tidak memenuhi kebutuhan yang ada. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka semua hal perlu dilakukan termasuk usaha budidaya alga tersebut agar produksinya maksimal. Teknik budidaya alga yang pertama yang harus diperhatikan adalah lokasi yang baik. Lokasi budidaya yang baik adalah daerah teluk atau perairan yang setengah terbuka dengan pergerakan arus air dan gelombang yang tidak terlalu keras. Untuk budidaya dasar atau bottom culture, dasar perairannya harus diperhatikan, terutama jenis substratnya haruslah sesuai dengan spesies alga yang akan dibudidayakan. Juga kualitas perairan harus sesuai dengan pertumbuhan alga. Masalah biologi alga seperti bibit, pemilihan bibit yang unggul atau bibit yang baik, yang tahan terhadap hama dan penyakit. Dari segi transpornium harus diperhatikan, terutama dalam hal pemasaran nanti. Metodenya, metode budidaya alga dapat dilakukan dalam beberapa cara, mulai dari cara yang sederhana maupun hingga cara yang modern. Metode yang kedua yang harus diperhatikan adalah hama dan penyakit. Hama dan penyakit harus diperhatikan dalam budidaya alga. Jika tidak diperhatikan, maka alga yang dibudidayakan akan mati. Yang ketiga adalah tanda-tanda alga tersebut terserang penyakit. Kita harus mengetahui apakah tanda-tanda bagaimana ciri-ciri alga yang terserang penyakit. Yang terakhir adalah cara mengatasi penyakit si alga tersebut. Yang kedua adalah jelaskan apakah faktor lingkungan dapat mempengaruhi pertumbuhan alga laut. Jawabannya adalah faktor lingkungan dapat mempengaruhi pertumbuhan alga laut. Pertumbuhan alga laut sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti kualitas air, iklim, kecepatan arus, gelombang, dan faktor-faktor lainnya. Di antara faktor yang sangat mempengaruhi adalah suhu, cahaya, pH, dan konsentrasi elemen esensial atau nutrien yang dipakai untuk fotosintesis. Faktor yang pertama adalah suhu. Suhu juga sangat berperan dalam mengendalikan kondisi ekosistem perairan. Organisme akuatik memiliki kisaran suhu yang berbeda-beda. Misalnya, alga dari filum Chlorophyta akan tumbuh dengan baik pada kisaran suhu 20 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Skala suhu untuk pertumbuhan alga Cladophora antara 15 derajat Celcius sampai dengan 25 derajat Celcius. Faktor yang kedua adalah cahaya. Cahaya sangat mempengaruhi tingkah laku organisme akuatik. Alga planktonid menunjukkan respon yang baik terhadap pertumbuhan intensitas cahaya yang baik juga. Pigmen klorofil, cahaya biru dan merah, karoten menyerap cahaya biru. Di perairan, cahaya memiliki dua fungsi utama, yaitu memanasi air sehingga terjadi perubahan suhu dan berat jenis atau densitas, dan selanjutnya menyebabkan terjadinya percampuran massa dan kimia air, dan merupakan sumber energi bagi proses fotosintesis alga dan tumbuhan laut. Beberapa filamen alga mulai tumbuh kurang dari 1 meter dengan penetrasi cahaya yang dapat memberikan pengaruh yang baik bagi si alga tersebut. Yang ketiga adalah pH. pH juga mempengaruhi toksisitas suatu senyawa kimia. Senyawa amonium dapat terionisasi banyak ditemukan pada perairan yang memiliki pH rendah. Amonium bersifat tidak toksik, namun pada alkalis atau pH yang tinggi, lebih banyak ditemukan amonia yang tak terionisasi dan bersifat toksik atau bersifat racun. Pada pH kurang dari 4, sebagian besar tumbuhan air akan mengalami kematian. Faktor yang keempat adalah nutrien. Suplai nutrien berasal dari hasil dekomposisi bahan organik dan regenerasi dari nutrien dan oleh pengadukan vertikal air yang memungkinkan sediaan nutrien yang tersimpan di lapisan air di bawah dapat dimanfaatkan di lapisan permukaan air.
Asimilasi nutrien untuk pertumbuhan akan mengurangi konsentrasi di perairan. Yang kelak pada saat nutrien yang sangat rendah itu, maka laju produksi akan menjadi terbatas. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak pencemaran lingkungan terhadap reproduksi bentos? Dampak yang pertama adalah menurunnya jumlah reproduksi bentos. Jika suatu lingkungan tercemar, maka jumlah reproduksi bentos tersebut akan menurun dengan sendirinya. Dampak yang kedua adalah migrasi bentos. Suatu lingkungan tercemar akan mempengaruhi dari segi reproduksi bentos dan migrasi bentos, sehingga jumlah bentos yang ada di perairan tercemar tersebut secara berangsur akan berkurang karena bentos tersebut mencari lingkungan yang baik untuk pertumbuhan dan reproduksinya. Pertanyaan yang keempat adalah, faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan ekowisata pesisir? Faktor yang pertama adalah faktor destinasi, tidak melakukan eksploitasi alam, tidak menggunakan tidak hanya menggunakan jasa alam dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan, fisik, dan psikologis wisatawan. Faktor yang kedua adalah aspek dari market, meliputi konsep produksi driven. Meskipun market dipertimbangkan, namun macam-macam sifat, perilaku, objek, dan daya tarik wisata alam dan budidaya diusahakan untuk kelestarian dan keberadaannya. Berdasarkan hasil analisis, didapatkan faktor-faktor dalam pengembangan ekowisata pesisir, yaitu faktor lingkungan, faktor sosial budaya, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor kelembagaan, faktor keamanan, dan faktor fasilitas. Pertanyaan yang kelima adalah, jelaskan salah satu contoh aktivitas konservasi yang dapat meningkatkan masyarakat di sekitar. Contoh konservasi yaitu program konservasi agroforestry adalah program yang ditunjukkan khusus pada kawasan hutan konservasi. Kegiatan ini meliputi pengelolaan hutan bersama masyarakat dan pemerintah melalui hutan rakyat atau hutan masyarakat. Agroforestry dapat dilaksanakan menghasilkan hutan non-kayu sebagai hasil utama. Hal ini secara ekologis berfungsi sebagai hutan alam karena stratifikasi tajuk dari perpaduan jenis tanaman bersifat perdu dan pohon, termasuk buah-buahan dan tanaman jenis pohon yang berasal dari hutan alam. Masyarakat juga dapat mengembangkan teknologi budaya melalui teknik kearifan lokal. Sekian jawaban ujian akhir semester oceanografi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.